Pertama, dilakukan pembuatan larutan NaOH 0,5 normal. Alat bahan yang digunakan yaitu timbangan analitik, NaOH, labu ukur, corong, gelas kimia, botol semprot berisi Aquades, kertas perkamen, spatel, pipet tetes, dan batang pengaduk. Untuk dapat membuat larutan NaOH 0,5 normal sebanyak 250 ml, timbang NaOH sebanyak 5 gram. Setelah ditimbang, pindahkan NaOH ke dalam gelas kimia dan tambahkan Aquades. Aduk dengan batang pengaduk hingga larut. Setelah terlarut sempurna, masukkan ke dalam labu ukur. Bilas gelas kimia dengan Aquades, lalu masukkan kembali ke labu ukur. Add kembali dengan Aquades hingga tanda batas. Setelah sampai tanda batas, tutup labu ukur dan kocok larutan seperti di tayangan untuk memastikan larutan terlarut secara homogen. Lalu dilakukan pembuatan larutan HCl 0,5 normal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu HCl pekat 12 normal, corong, labu ukur, gelas ukur, botol semprot berisi Aquades, gelas kimia, dan pipet tetes. Sebelum memasukkan HCl pekat ke dalam labu ukur, pastikan labu ukur terisi dengan Aquades. Pindahkan HCl pekat secukupnya ke dalam gelas kimia. Prosedur pembuatan larutan HCl dilakukan di ruangan asam menggunakan sarung tangan dan juga masker. Masukkan sebanyak 10,42 ml HCl pekat ke dalam labu ukur. Setelah itu, add dengan Aquades hingga tanda batas. Setelah sampai tanda batas, tutup labu ukur dan kocok larutan untuk memastikan larutan tercampur secara homogen.
Prosedur selanjutnya yaitu pembakuan larutan HCl 0,5 normal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan analitik, larutan HCl 0,5 normal, natrium bikarbonat, indikator metil jingga, Erlenmeyer, botol semprot berisi Aquades, spatel, kertas perkamen. Tatip, klem, dan buret. Timbang natrium bikarbonat sebanyak 0,375 gram. Masukkan natrium bikarbonat yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan cara membilas buret seperti berikut. Pertama, pastikan keran buret tertutup. Lalu, masukkan larutan HCl 0,5 normal melalui atas dengan cara memutar corong. Keluarkan larutan dengan cara membuka keran sedikit. Lalu sisanya keluarkan dari atas dengan cara memutar buret. Lalu, pasangkan kembali buret pada penyangga. Lalu, isi buret dengan larutan HCl 0,5 normal dari atas menggunakan corong. Keluarkan kelebihan HCl sampai 0 melalui keran. Atur posisi buret untuk menyesuaikan dengan Erlenmeyer pada saat titrasi. Tambahkan 25 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer yang berisi natrium bikarbonat. Goyangkan Erlenmeyer untuk melarutkan natrium bikarbonat. Tambahkan 2 tetes indikator metil jingga. Goyangkan Erlenmeyer untuk menghomogenkan larutan. Perubahan warna larutan yang terjadi pada saat titrasi yaitu dari kuning menjadi jingga. Pada saat titrasi, goyangkan labu Erlenmeyer agar perubahan warna yang terlihat merata.
Volume akhir titrasi larutan HCl 0,5 normal adalah sebesar 7,4 mili. Selanjutnya dilakukan pembakuan larutan NaOH 0,5 normal. Pipet larutan HCl 0,5 normal sebanyak 2,5 ml. Masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu add dengan Aquades sebanyak 12,5 ml. Goyangkan labu Erlenmeyer untuk menghomogenkan larutan. Lalu tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Goyangkan kembali labu Erlenmeyer untuk menghomogenkan larutan. Lakukan prosedur titrasi. Perubahan warna yang terjadi pada saat titrasi yaitu dari warna bening menjadi merah muda. Volume akhir titrasi larutan NaOH 0,5 normal adalah sebesar 3,4 ml. Prosedur selanjutnya adalah penetapan kadar asetosal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu indikator phenolphthalein, asetosal, labu Erlenmeyer, larutan HCl 0,5 normal, larutan NaOH 0,5 normal, kertas perkamen, dan spatel. Timbang serbuk asetosal sebanyak 0,125 gram. Lalu, masukkan asetosal yang telah ditimbang ke dalam labu Erlenmeyer.
Tambahkan 7,5 ml larutan NaOH 0,5 normal. Panaskan larutan kurang lebih 10 menit di atas hot plate. Siapkan larutan belangko berisi 7,5 ml larutan NaOH 0,5 normal dan panaskan 10 menit di atas hot plate. Tambahkan 2 tetes indikator metil jingga dan lakukan prosedur titrasi. Pada saat titrasi, perubahan warna yang terjadi yaitu dari kuning menjadi jingga. Volume akhir titrasi yaitu sebesar 5,5 ml. Lakukan prosedur yang sama seperti sebelumnya pada larutan belangko. Volume akhir pada titrasi belangko adalah sebesar 13,7 ml. Prosedur selanjutnya adalah penetapan kadar asam mefenamat. Alat dan bahannya yaitu labu Erlenmeyer, asam mefenamat, larutan NaOH 0,5 normal, indikator fenolftalein, kertas perkamen, dan spatel. Timbang asam mefenamat sebanyak 0,05 gram. Lalu, siapkan etanol hangat. Masukkan asam mefenamat yang telah ditimbang ke dalam labu Erlenmeyer, lalu tambahkan 25 ml etanol hangat.
Goyangkan labu Erlenmeyer untuk melarutkan asam mefenonat. Lalu tambahkan 2-3 tetes indikator fenolftalein. Prosedur titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Volume akhir titrasi adalah sebesar 4,6 mili. Selanjutnya dilakukan prosedur penetapan kadar natrium bikarbonat. Alat dan bahannya yaitu Erlenmeyer, gelas ukur, indikator metil jingga, natrium bikarbonat, larutan HCl 0,5 normal, spatel, dan kertas perkamen. Timbang natrium bikarbonat sebanyak 0,5 gram. Masukkan natrium bikarbonat yang telah ditimbang ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu tambahkan 25 ml Aquades. Goyangkan Erlenmeyer untuk melarutkan natrium bikarbonat. Lalu tambahkan 2 tetes indikator metil jingga. Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda.
Volume akhir titrasi yang diperoleh adalah sebesar 15 mili. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan kadar etilendiamin dalam injeksi aminofilin. Alat dan bahannya yaitu Erlenmeyer, gelas ukur, indikator metil jingga, injeksi aminofilin, larutan HCl 0,5 normal, dan kertas perkamen. Buka kemasan injeksi aminofilin dan pindahkan ke dalam gelas kimia. Pipet larutan sebanyak 5 mili. Tambahkan dengan 25 mili Aquades. Lalu tambahkan 2 tetes indikator metil jingga. Lakukan prosedur titrasi hingga terjadi perubahan warna menjadi jingga. Volume akhir titrasi yang didapat adalah sebesar 2,2 mili. Terima kasih.